murid-murid kelas 3A, bagaimana kabar kalian di rumah? Apakah kalian masih sehat-sehat? Semoga kalian masih sehat bersama keluarga dan ingat selalu untuk tetap di rumah agar kita dapat sama-sama memutus rantai COVID-19 agar tidak ada lagi yang tertular dan kita bisa bersekolah dengan normal kembali, bertemu bersama-sama di sekolah. Selain itu, kalian juga harus tetap rajin cuci tangan, gunakan masker saat kalian di luar rumah, di halaman atau berbicara dengan seseorang, jagalah jarak agar kalian tetap dalam kondisi aman, tidak terpapar virus corona. Nah, sekarang hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada tema 8, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Langsung saja, dalam pembelajaran kali ini kita akan masih belajar tentang sudut dan kita juga akan belajar tentang lambang-lambang pramuka dan juga makna-makna pada lambang Garuda. Nah, sekarang kalian lihat, kita akan langsung belajar tentang sudut. Jadi kita akan menentukan jenis-jenis sudut. Sudut itu seperti yang kalian telah pelajari kemarin, banyak kita temukan ya di benda-benda yang kita temui sehari-hari di sekitar kita. Nah, salah satunya itu ketika kita berpramuka, kita melihat tenda, bentuk tenda itu pasti akan membentuk sudut. Lalu juga pada bentuk-bentuk lambang-lambang pramuka juga membentuk sudut. Nah, sekarang kalian lihat jenis-jenis sudut di sini, boleh diperhatikan. Nah, silahkan kalian lihat. Sekarang kita akan pelajari jenis-jenis sudut. Ada 4 sudut ya, tapi yang paling sering digunakan itu adalah 3, yang ini hanya tambahan. Nah, ada 4 jenis-jenis sudut. Yang pertama itu adalah sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku ini terbentuk dari 2 garis yang saling tegak lurus. Jadi, ada 2 garis yang saling tegak lurus. Jadi, benar-benar tegak lurus. Jadi, walaupun mungkin sudutnya itu berbentuk seperti ini atau berbentuk seperti ini, tapi ketika mereka tetap tegak lurus, keduanya tegak lurus, maka itu akan tetap disebut sudut siku-siku ya. Nah, setelah itu kita lanjut ke, jadi kalian sudah lihat ya sudut siku-siku, jadi 2 garis yang saling tegak lurus. Nah, setelah itu ada sudut lancip. Sudut lancip ini adalah sudut yang lebih kecil, sudut yang lebih kecil dari sudut siku-siku. Jadi dia akan lebih kecil dari sudut siku-siku. Jadi misalnya ini ya sudut siku-siku, kalau misalnya sudutnya lebih kecil lagi dari ini, maka itu sudut lancip ya, lebih kecil dari sudut siku-siku. Nah, ketika ada sudut yang lebih besar dari sudut siku-siku, ya, lebih lebar, lebih besar dari sudut siku-siku, maka itu disebut sudut tumpul, ya, sudut tumpul. Nah, jadi sudah tahu bedanya, jadi yang menjadi patokan adalah sudut siku-siku, tegak lurus ini. Nah, kalau lebih kecil itu lancip, kalau lebih besar dari siku-siku itu namanya tumpul. Nah, kalau yang ini adalah sudut tumpul yang membentuk garis, maka itu disebut sudut lurus, membentuk garis lurus ya. Jadi sudut lurus ini terbentuk dari gabungan 2 sudut siku-siku, dan kaki sudutnya itu membentuk garis lurus. Kaki sudutnya membentuk garis lurus. Jadi misalnya seperti ini akan ada diberi garis, maka garis di sini itu membentuk sudut lurus. Ya, itulah jenis-jenis sudut. Ada sudut siku-siku, sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut lurus. Paham? Paham. Oke. Nah, untuk melatih kalian menemukan sudut pada bangun datar, menentukan sudut ya, juga pada benda-benda, silakan kalian kerjakan pena
112, Bu Pena halaman 112 sampai 113 itu ada 3 nomor. Silakan kalian kerjakan di buku cetak saja. Lalu kerjakan juga halaman 119, Bu Pena halaman 119. Di situ ada latihan pada tabel, ada 5 nomor, 5 bangun. Silakan kalian isi tabelnya. Paham ya? Sekarang kita akan belajar menjelaskan lambang pramuka melalui informasi yang kita dapatkan dari teks lisan ya. Tetapi karena saat ini kita tidak bisa lisan, tidak bisa Ibu bacakan ya, karena itu akan panjang. Kalian boleh membaca sendiri di rumah. Nah, lambang-lambang pramuka itu digunakan sebagai tanda umum. Lambang itu dipakai oleh pramuka yang sudah dilantik, baik putra maupun pramuka putri. Nah, lambang-lambang selain lambang-lambang yang digunakan itu adalah lambang Gerakan Pramuka Indonesia. Pramuka juga anggota pramuka juga mengenakan lambang pramuka dunia pada pakaian seragam pramukanya. Nah, kalian bisa melihat bahwa lambang-lambang pramuka itu bertujuan untuk mempermudah mengenal identitas anggota pramuka. Jadi salah satu jenis tanda pengenal pramuka itu adalah tanda satuan. Tanda satuan itu terdiri dari tanda barung, peta wilayah atau lokasi di mana dia berpramuka, terus lambang nomor gugusnya dan gugus depan dan lencana wilayah. Jadi itu semua ada lambangnya dan akan disematkan pada pakaian pramuka kita, seragam pramuka, di mana barung itu sebutan untuk kelompok pramuka siaga. Lambangnya itu berbentuk segitiga polos berwarna. Kemarin kita sudah pelajari ya. Kalian bisa buka di buku tematik kalian ada. Lalu lambang barung itu dipasang di lengan kiri. Jadi dipasang di lengan kiri seragam pramuka. Nah, lalu ada juga peta wilayah, nomor gugus depan dan lencana wilayah itu dipasangkan di sebelah kanan. Kalau yang lengkap pakaian pramukanya pasti bisa lihat ya. Nah, kalian bisa baca ini di halaman 116 pada Bu Pena. Nah, sekarang Ibu tunjukkan beberapa lambang. Ini adalah tanda, ini lambang atau tanda. Kalian bisa lihat di halaman halaman 26 tematik. Jadi ini adalah lambang tanda pelantikan pramuka di bawah. Ini untuk putri, sedangkan ini untuk putra. Kalian bisa baca penjelasannya di halaman 26 ya. Jadi pada Ibu jelaskan secara singkat bahwa di situ ada gambar padi dan kapas, itu melambangkan kesuburan, bahwa padi sebagai pangan dan kapas sebagai sandang. Nah, lalu ada juga tunas kelapa itu lambang Gerakan Pramuka. Kalian masih ingat tuh lambang Gerakan Pramuka kemarin di awal pelajaran kita. Dan ada 5 titik melambangkan Pancasila karena ada 5 sila di dalam pramuka. Nah, kalian juga bisa melihat lambang yang terdapat pada seragam pramuka seperti ini. Ya, jadi ini yang ditaruh di sebelah kanan kita, di lengan kanan. Jadi kalian bisa lihat di sini ada tanda pandu dunia, tanda tutup kepala, itu digunakan di atas topinya kita. Lalu ada tanda pemimpin barung, wakil pemimpin, dan ini ada tanda satuan di mana ada nama korcap kita. Misalnya kalau kita itu SD Alosius ya. Lalu ada nomornya, nomor gugus depan. Lalu di sini ada lencana, badge lencana daerah, bentuknya berbeda-beda sesuai dengan provinsi. Jadi itu sudah ditentukan dari provinsi. Jadi itulah contoh-contoh lambang pramuka. Nah, supaya kalian mengingat lambang-lambang pramuka tersebut, silahkan kalian menjawab halaman 114 Bu Pena. Di situ ada latihan setelah kalian membaca teks dari halaman 113 sampai 114. Lalu silakan kalian selesaikan halaman 114 itu di buku PS kalian, ditulis dengan tulisan tegak bersambung yang rapi. Nah, pada pembelajaran selanjutnya kalian sudah lihat ya lambang Pancasila di pelajaran sebelumnya.
Kalian lihat bahwa di sini Garuda Pancasila mencengkeram sebuah pita berwarna putih. Itu tulisannya adalah Bhinneka Tunggal Ika, di mana kalian sudah tahu arti Bhinneka Tunggal Ika bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, Indonesia itu memiliki keberagaman ras, suku, budaya, agama, bahasa, banyak. Nah, keberagaman tersebut menjadi kekayaan bagi bangsa Indonesia ya. Dan itu kita harus syukuri. Tetapi meskipun berbeda-beda, Indonesia itu tetap menjaga persatuan demi keutuhan negara Republik Indonesia. Selain pita tadi, kalian juga bisa perhatikan pada Garuda Pancasila, di tengah-tengahnya ini ada sebuah perisai di dadanya. Jadi perisai ini menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, gambar Garuda, leher burung Garuda. Nah, perisai ini melambangkan perjuangan dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Nah, perisai tersebut terdiri atas 5 ruang yang berisi gambar-gambar yang melambangkan sila-sila pada Pancasila. Kalian bisa lihat di sini ada 5. Di sini ada gambar bintang merupakan simbol pertama, lalu rantai merupakan simbol kedua, pohon beringin merupakan simbol sila ketiga, kepala banteng merupakan simbol sila keempat, dan padi dan kapas merupakan simbol sila kelima. Di tengah perisai kalian lihat ada garis tebal, garis hitam tebal. Garis ini melambangkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia itu berada di lintasan garis khatulistiwa. Jadi negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, untuk itu silahkan kalian lihat halaman 118 pada Bu Pena. Itu ada halaman 118, di situ ada latihan. Silakan kalian selesaikan latihannya di buku cetak ya. Silakan kalian selesaikan latihannya di buku cetak. Lalu setelah itu silahkan kalian mewarnai. Warnailah sesuai dengan warna sebenarnya ya. Gambar Garuda di halaman 28 pada tematik, supaya kalian lebih mengetahui lambang-lambang pada Garuda Pancasila. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu Gita jelaskan bisa membantu kalian untuk menyelesaikan tugas-tugas kalian di rumah. Tetap semangat menyelesaikan tugas-tugasnya, jangan bosan.